hari Minggu, apa kabar? Masih semangat di rumah masing-masing? So pasti dong Miss Susi. Nah sekarang kita mau beribadah setiap hari Minggu, kita pasti akan ibadah kan? Nah kita bertemu kembali. Oke, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Miss Susi akan berdoa dari sini dan anak-anak di rumah bisa mengikutinya dalam hati. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk melakukan sesuai yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah kita mau nyanyi-nyanyi. Everybody stand up, kita mau nyanyi daki 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 gunung yang tinggi. Udah pada tahu gerakannya belum? Pasti sudah tahu. Nah semuanya pasti bangkit berdiri. Miss Susi percaya semua pasti bergerak. Oke? Music. Clap your hands. Lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung baru di sungai. Yesus beserta ku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan Tuhan sampaikan melalui guru kita. Nah, anak-anak di rumah sikapnya itu baik-baik ya. Kita akan mengangkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, kita nyanyikan sekali lagi. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Anak-anak di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, duduk yang baik. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini kami bersuka cita untuk memuji Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Miss Febri, Miss Iya, Febri, kenapa? Ada apa, Susi? aku itu sudah bosan di rumah. Kenapa? Gara-gara si corona kan gak bisa kemana-mana. Sekarang juga sudah libur. Harus di rumah juga. Main sama teman juga gak bisa. Entah kapanpun si corona ini pergi. Hei, kamu harus sabar. Bukan hanya kamu loh yang seperti itu. Guru-guru, siswa-siswa yang lain, anak-anak sekolah minggu yang lain, semua orang di dunia ini sekarang gak bisa kemana-mana. Memang di rumah aja, tapi kan di rumah pun menyenangkan. Iya sih. Tapi kan kalau si corona sudah pergi, aku mau pergi ke Danau Toba. Danau Toba? Iya. Wow, saya pernah dengar tentang Danau Toba, katanya indah ya. Indah sekali. Bisa renang di sana juga ya? Bisa renang. Oh, airnya jernih ya? Jernih sekali. Dan katanya tidak asin. Betul. Bisa diminum dong. Wow, keren ya. Enak dong kamu bisa liburan ke sana nanti, tapi sabar, jangan di corona ini ya. Tunggu siap dulu corona, baru pergi liburan. Iya, betul Miss. Terus nanti kan aku tinggal di rumah nenekku. Rumah nenekku itu besar, banyak kamar-kamarnya dan dekat Danau Toba loh. Oh, kamu punya nenek di sana, rumahnya juga di situ. Wow, keren ya. Sudah bisa lihat Danau Toba, tinggal di rumah nenek dekat Danau Toba lagi.
kalau kita pergi ke sana dari Selak Panjang naik apa? Naik becak ya? Ah, tidak naik becak. Jadi naik apa dong? Nanti kan kita dari sini naik kapal, lalu dari Batam tuh naik pesawat. Wih, enak dong. Aku mau dong naik pesawat kapan-kapan. Di Selak Panjang nggak pernah lagi naik pesawat. Wow. Oh, Susi. Ya? Kalau nanti Miss Febri ke Danau Toba, bisa nggak Miss Febri tinggal di rumah nenekmu yang besar itu? Gimana ya? Nggak boleh, Miss. Kenapa? Yang boleh tinggal di situ kan hanya cucu-cucunya saja dan anak-anaknya saja. Yang lain itu tidak boleh. Oh, gitu ya. Jadi walaupun rumah neneknya besar, Miss Febri nggak bisa tinggal di sana ya? Miss Febri, jangan sedih. Kalau nanti Miss Febri ke Danau Toba, kita perginya di sana, kita ketemunya di sana saja. Oh, Miss Febri sih nggak sedih. Cuman tadi kan kamu bilang rumah nenekmu besar. Siapa tahu kan Miss Febri bisa tinggal di sana gratis deh. Tapi, saya tahu ada satu rumah yang sangat-sangat besar. Oh, di mana? Dan besarnya itu melebihi rumah nenekmu. Ada? Ada. Sudah besar, indah. Dan mau tahu siapa aja yang bisa tinggal di sana? Boleh tahu lah. Saya akan cerita. Kamu duduk di situ, duduk dengan baik mendengarkan Miss Febri cerita. Pasti kamu nanti pengen juga deh ikut ke sana. Wow. Dengarin Miss Febri cerita ya. Oke, Miss Febri. Oke. Bye. Nah, anak-anak di rumah, tadi temanmu ada yang katanya bosan gitu ya, gara-gara corona, nggak bisa kemana-mana. Terus, entah kapan ya si corona ini pergi, tapi kalau si corona pergi, mau liburan deh katanya. Liburannya mau tinggal di rumah neneknya yang besar. Wow, enak juga ya jadi Susi. Tapi anak-anak di rumah, hari ini Miss Febri mau cerita satu rumah yang sangat indah, satu rumah yang sangat besar. Siapa aja nanti yang bisa ke sana ya? Wah. Nah, anak-anak di rumah, firman Tuhan memberitahu kita bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Ia beberapa kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Supaya apa? Nah, ketika murid-murid mendengar Tuhan Yesus mati, mereka melihat Yesus disalibkan, murid-muridnya semuanya bersedih. Mereka tidak semangat. Mereka selalu teringat kepada Tuhan Yesus yang merasakan kesakitan, harus disalib, dipukuli, dan mati di atas kayu salib. Nah, mereka sedih. Nah, tapi pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Lalu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya mereka tidak sedih lagi, supaya mereka juga percaya kepada Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus itu masih tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya di dunia ini. Sampai berapa hari? 40 hari lagi. Setelah itu Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu pergi memberitakan tentang Yesus ke seluruh dunia ini. Nah, dan Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai murid-muridnya. Jadi murid-muridnya tidak usah takut lagi. Setelah berkata seperti itu anak-anak, maka Tuhan Yesus terangkat ke sorga.
Tuhan Yesus terangkat ke sorga, disaksikan oleh para murid-muridnya. Mereka terus melihat ke atas sampai Tuhan Yesus tak nampak lagi, ditutupi oleh awan. Nah, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Apakah murid-murid sedih? Oh, tidak lagi. Kenapa? Karena sebelumnya Tuhan Yesus sudah pernah memberitahu murid-murid tentang hal itu. Nah, nanti anak-anak di rumah boleh buka Alkitabnya ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 2a, Tuhan Yesus berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Nah, itu yang Tuhan Yesus katakan. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ingat ya anak-anak, Tuhan Yesus pergi ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tapi untuk menyediakan tempat bagi kita. Di rumah Bapa kita yang ada di sorga, di sana tidak ada kesusahan, tidak ada tangisan, tidak ada kelaparan. Yang ada di sana apa? Senang. Nah, ada lagunya kan anak-anak? Pernah dengar lagu ini kan? Di sana tiada susah. Nah, nyanyi sama Miss Febri ya, kita nyanyi sama-sama. 2, 3, ya. Di sana tiada susah di rumah Bapakku, di rumah Bapakku, di rumah Bapakku. Di sana tiada susah di rumah Bapakku. Senanglah, senanglah, senanglah. Sekali lagi ya. Di sana tiada susah di rumah Bapakku, di rumah Bapakku, di rumah Bapakku. Di sana tiada susah di rumah Bapakku. Senanglah, senanglah, senanglah. Sebuah pujian yang sangat indah yang memberitahu setiap kita bahwa di rumah Bapa kita yang di sorga, di sana hanya ada hati yang sukacita. Kita akan selalu merasakan senang di sana. Tidak ada kesusahan. Kalau begitu, bagaimana ya caranya supaya kita sampai ke sana? Ayo, ada yang tahu nggak? Apakah bisa jalan kaki? Oh, tentu tidak. Kalau naik odong-odong, wah, gak sampai-sampai dong. Lalu naik apa dong ya? Naik mobil? Oh, tidak bisa juga. Kalau naik mobil tak bisa. Naik kapal? Naik kapal yang besar itu loh. Kalau kita mau ke Batam, kalau kita mau ke Pekanbaru, bisa nggak? Oh, tidak bisa. Naik apa ya? Oh iya, aku tahu satu lagi. Naik pesawat, bisa nggak? Oh, tidak bisa juga. Hah? Naik beca tak bisa, naik kapal tak bisa, naik pesawat juga tak bisa. Jadi gimana dong caranya pergi ke sana? Gimana caranya Miss Febri? Nah, anak-anak di rumah, Yohanes 14 ayat 3, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi satu-satunya cara supaya kita bisa pergi ke rumah Bapa, ke rumah yang indah itu adalah melalui Yesus. Satu ayat hafalan kita ya, Yohanes 14 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi ya anak-anak, ini yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan inilah satu-satunya cara supaya kita bisa ke rumah Bapa kita, ke rumah yang sangat indah itu. Yohanes 14 ayat 6, 2, 3 ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi anak-anak, Tuhan Yesus adalah jalan. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Tuhan Yesus adalah hidup. Jadi setiap kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita bisa tinggal di rumah Bapa. Nah, jadi bukan kayak tadi waktu Miss Peri ngomong sama Susi, walaupun rumah neneknya besar, yang bisa tinggal di sana hanya anak-anaknya saja sama cucu-cucunya. Tapi kalau di rumah Bapa kita, setiap orang yang percaya kepada Yesus, baik itu anak-anak, baik itu orang tua, baik itu kakek nenek kita, siapa saja yang percaya kepada Yesus dan taat pada perintah Yesus, itulah yang bisa tinggal di rumah Bapa. Anak-anak di rumah mau nggak? Pasti mau dong. Tempat itu tempat yang sangat indah, tempat yang sangat menyenangkan. Ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, dia memberitahu para murid-muridnya supaya murid-muridnya pergi memberitakan, pergi cerita, pergi mengajar kepada orang lain, kepada semua orang, siapa itu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga berpesan bahwa hidup kita di dunia ini, kita harus mengasihi sesama saudara kita yang lain. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus, kita diingatkan kembali supaya kita taat, supaya kita setia kepada Tuhan dan hidup mengasihi semua orang. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau datang ke dunia ini untuk menebus hidup kami. Kami juga bersyukur Engkau naik ke sorga menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau berjanji bahwa Engkau akan kembali untuk menjemput kami semua anak-anak-Mu untuk tinggal bersama dengan Engkau. Tolong kami Tuhan supaya kami setia, percaya dan taat kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami terlebih di masa-masa kesulitan sekarang ini akibat pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang akan menjagai setiap kami, menjagai papa mama kami, menolong pemerintah-pemerintah kami, menolong tenaga para medis supaya setiap kami dapat melewati kesulitan ini dengan hati yang takut akan Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan yang akan terus melindungi dan menjagai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih anak-anak di rumah. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.